Dampak langsung permainan kekuatan antara Ducati MotoGP dan Marquez. Dalam sebuah langkah besar, Ducati menarik keputusannya untuk mempromosikan Jorge Martin ke tim pabrikan MotoGP untuk 2025 dan memilih Marc Marquez, usai pertunjukan kekuatan luar biasa dari sang juara dunia 8 kali. Inilah biaya yang harus ditanggung Ducati dan apa artinya ke depan. Hanya dalam waktu 4 hari, Marc Marquez membuat Ducati bertekuk lutut. Hal ini membuat kesal juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia dan tentu saja mentornya, Valentino Rossi, dan melipat gandakan peluang Marc memenangi gelar juara dunia untuk membenarkan pilihan Ducati di depan Jorge Martin. Meskipun ada banyak orang di dalam paddock yang merasa bahwa pembalap Spanyol itu telah kehilangan pengaruhnya akibat cobaan yang dialaminya selama 4 tahun terakhir, dengan patah lengan yang parah di Jerez pada 2020, diikuti oleh daya saing Honda yang memudar. Langkah yang akan membuatnya mengenakan warna merah untuk 2 musim ke depan menegaskan bahwa ia tetap menjadi landasan kejuaraan. Marquez adalah produk yang sempurna jika memperhitungkan bahwa ia memadukan bahan-bahan yang ingin diproyeksikan oleh merek manapun kepada dunia. Di panggung barunya, di atas Ducati yang bahkan bukan spesifikasi terbaru, bersama Gresini, ia menunjukkan bahwa di atas lintasan kualitasnya masih sama seperti biasanya. Binatang yang kompetitif dengan kemampuan luar biasa. Selain itu, saat ia turun dari motor, tidak ada yang menjual kejuaraan dunia seperti Catalan. Ducati tidak dapat melewatkan kesempatan seperti itu dan memilihnya, bahkan jika itu berarti mengirimkan kebijakannya yang hati-hati untuk melatih talenta muda untuk naik. Cara-cara untuk melakukan serangan bukanlah yang terbaik jika mempertimbangkan perlakuan yang diberikan kepada Jorge Martin. Namun, Ducati menyerah pada sosok yang sangat dekat dengan Machiavelli, yang mengatakan bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Akhirnya, perusahaan Borgo Panigale telah mengikat sang multi-juara dengan kontrak yang memiliki serangkaian implikasi yang memberikan gambaran tentang kekuatan 93. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak akan bergabung dengan bengkel resmi sampai tahun depan, perekrutannya sangat relevan sehingga pasti akan memiliki efek langsung yang bahkan dapat menentukan kampanye saat ini. Hanya dalam 4 hari, Marquez telah mampu membengkokkan keinginan para eksekutif Ducati, yang di dalam kepala mereka telah membayangkan sebuah strategi yang akan memungkinkan mereka untuk mempertahankannya dan Martin dengan mempromosikan yang terakhir dan menawarkan yang pertama sebuah motor untuk bekerja di Pramac. Di sisi lain, satu-satunya rencana yang berhasil dengan sempurna adalah rencana bocah asal Cervera itu, yang memaksa para petinggi tim yang telah memenangi 2 gelar terakhir untuk mengingkari janji yang telah mereka berikan kepada pemimpin klasemen saat ini, Martin. Setelah tantangan yang dilontarkan Marquez pada Kamis lalu saat dia secara terbuka menolak untuk bergabung dengan tim kedua merek tersebut. Pramac bukanlah pilihan bagi saya. Saya sangat tenang dengan masa depan saya, karena saya memiliki 3 opsi yang membuat saya merasa nyaman, ujarnya. Ketegasan pembalap Spanyol ini membuat para bos Ducati panik dengan kemungkinan dia bergabung dengan pabrikan rival, terutama Aprilia. Sejak CEO Ducati, Claudio Domenicali, tiba di Mugello pada hari Sabtu, prioritas perusahaan motor merah itu berubah secara radikal. Satu-satunya hal yang penting adalah mendapatkan tanda tangan Marquez, yang diumumkan pada Rabu pagi. Bos KTM pasrah kehilangan Pedro Acosta di MotoGP 2025. Bos KTM Tech3, Hervé Poncharal mengakui peluang timnya untuk mempertahankan Pedro Acosta musim depan sangat kecil. Juara dunia Moto2 2023 itu diakini akan menjadi rebutan banyak tim musim depan. Poncharal mengakui Pedro Acosta memiliki kualitas luar biasa sebagai pembalap muda. Meski sulit, dia berharap Acosta bisa tetap membalap bersama KTM di MotoGP 2025. Saya seorang yang realistis, kemungkinan Pedro tetap berada di tim kami tahun depan tidak terlalu besar. Kami mungkin akan kehilangan dia, ujar Hervé Poncharal dilansir dari laman Speedweek, Rabu. Pedro terbuka, percaya diri dan dia saat ini memiliki kecepatan yang juga dapat membantu Augusto, Jack Miller, dan Brad
Binder, ujarnya lagi. Lebih lanjut, Poncharal juga mengatakan KTM sangat terba untuk memberikan Pedro Acosta di tim pabrikan musim depan. Dia yakin rider asal Spanyol itu bisa membawa KTM kembali bersaing di kelas utama MotoGP. Ini bukan tentang apakah Pedro akan bergabung dengan Tech3. Saya senang kami memutuskan ini bersama-sama dan Pedro memiliki kontrak dengan pabrikan yang sangat kuat, ujarnya lagi. Pedro Acosta menjadi sorotan di MotoGP 2024. Rider asal Spanyol itu tampil mengesankan pada musim debutnya di kelas utama. Acosta saat ini menempati peringkat ke-6 di klasemen sementara MotoGP 2024. Dia mengoleksi 83 poin atau hanya terpaut 4 angka dari Maverick Vinales di posisi 5 besar. Di sisi lain, Quartararo memuji aero baru Yamaha di Catalunya. Fabio Quartararo memberikan tanggapan soal pembaruan aero yang disiapkan Yamaha di Catalunya. Fabio Quartararo finish ke-9 di Barcelona, kembali menjadi motor pabrikan Jepang terbaik di Grand Prix. Tapi lebih dari sekadar finish 10 besar, Quartararo akhirnya mendapatkan hal positif dari paket aero yang dibawa Yamaha. Ini membantu untuk berbelok, melaju lebih cepat ke tikungan, kata Quartararo tentang aero Yamaha. Sulit untuk mengatakan apakah ini merupakan langkah besar atau tidak. Karena aero bukanlah sesuatu yang Anda katakan, wow jauh lebih baik. Anda harus membiasakannya. Sebelumnya, saya mencoba aerodinamis 2023 plus 2024. Setengah-setengah. Di Mugello kami mencoba tahun 2022, dan itu adalah bencana. Dengan aero, Anda harus terbiasa. Kedepannya ini akan menjadi langkah yang baik. Quartararo menegaskan nilai sebenarnya dari aerodinamika baru akan terasa, saat Anda melakukan lebih banyak putaran. Dia berkata, saya dapat memahami di mana titik kuatnya. Dalam 5 lap, Anda tidak bisa mengerti. Quartararo dan Yamaha melakukan tes pribadi di Mugello awal bulan ini, jelang MotoGP Italia akhir pekan ini. Mereka menguji aero tanpa motor lain di trek, sebuah langkah berharga lainnya untuk memahami daya saingnya. Lebih baik sendirian, kata Quartararo pengujian parts baru. Ketika Anda mengalami drag, Anda tidak dapat melihat dengan jelas apakah lebih baik atau tidak. Namun tentu saja, Anda mempertimbangkan cara kerjanya dengan orang lain. Untuk benar-benar melihat manfaatnya atau tidak, lebih baik sendiri saja. Regulasi konsesi baru memberi Honda dan Yamaha tambahan hari tes, selain keuntungan teknis lainnya. Itu memungkinkan mereka menguji aero baru di Mugello pada tes privat sebelum balapan akhir pekan di tempat yang sama. Inilah keuntungan memiliki konsesi, kata Quartararo. Setelah Mugello kami berangkat ke Valencia untuk tes 2 hari.